Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah di sisinya berupa jannatin na'im. Ya. Taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah itu sama dengan orang-orang yang jahat? Malakum kaifa tahkumun? Malakum, ma makna malakum? Ayo santri. Apa artinya malakum? Malak. Oh mabik. Kenapa kok? Malakum kaifa tahkumun? Kenapa kalian ini? Ya. Bagaimana kalian bisa memutuskan hal tersebut? Ya, jadi di sini ceritanya orang-orang kafir Quraisy waktu itu berkata bahwa wahai Muhammad, surga itu tidak ada. Ya, karena Rasul mengatakan apa? Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisinya bagi orang-orang yang untuk orang-orang bertakwa. Orang-orang kafir bilang apa? Wahai Muhammad, surga itu tidak ada. Kalaupun surga itu ada, kata mereka, sama saja kita nanti. Kau dapat kenikmatan, kita juga dapat kenikmatan. Sama saja. Atau bahkan kami lebih kaya daripada kamu. Ini kata orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah pun menurunkan ayat-ayat berikut ini untuk membantah perkataan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Mungkin enggak kami samakan orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang-orang jahat? Antum biasa dengar perkataan ini, kawan? Orang-orang sekarang sering berkata apa? Sama saja orang Islam dengan orang Yahudi, orang Kristen, sama saja. Kalau mereka berbuat baik, maka sama-sama akan masuk surga. Itu perkataan siapa? Orang-orang liberal. Sama dengan perkataannya orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Lihat itu. Ya, sama. Ya, sama saja katanya. Nanti juga di surga, kami juga masuk surga, kamu juga masuk surga, Muhammad. Kalau memang surga itu ada, kata dia. Ya, bahkan mungkin kami lebih kaya daripada kamu. Sama dengan di dunia. Kamu miskin-miskin, kami kaya-kaya. Sama, nanti di akhirat juga begitu. Kalau memang ada, katanya. Ya, li'annahum mukadzibuna biyaumil akhirah. Ya, karena mereka itu orang-orang yang ya tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Ya. Hari kebangkitan. Kalau mereka percaya dengan hari kebangkitan, hanguslah semua usaha mereka. Ya. Wah, takut mereka. Tidak ada gunanya kita punya harta ini kalau begini, dan kekuatan, kesenangan dan yang mereka miliki menjadi tidak berguna kalau memang hari kebangkitan itu ada. Repot jadinya. Makanya mereka tidak mau percaya terhadap hari kebangkitan. Kata Allah, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Dan ini Masya Allah, ini menunjukkan apa, ikhwan? Al-Quran itu sesuai dengan akal sehat. Ya, yang terhikmah yang bisa kita petik dari ayat ini, Al-Quran itu sesuai dengan akal sehat. Ya, dari sisi mananya? Ya, Allah selalu membandingkan dua hal yang akal sehat tidak mungkin bertentangan dengan hal itu. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah sama? Ya, kami samakan orang-orang muslim dengan orang-orang jahat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama, apakah sama orang-orang yang tidak tahu dengan yang tahu? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena apa? Ya, orang semua sudah tahu jawabannya. Ya.
akal sehat mesti ya memahami hal tersebut, bahwasanya keduanya tidak mungkin sama. Ini juga di antara hikmah yang kita bisa petik, konsistensi Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sistem komunikasinya Al-Quran itu konsisten ya, tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain ya. Bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu saling menjelaskan, saling mendukung, saling menguatkan satu sama yang lain. Maka tidak boleh mempertentangkan antara ya dua ayat atau dalil-dalil ya syar'i, tidak boleh ya. Karena barang siapa yang mempertentangkan dalil-dalil syar'i ya, maka sama saja dia apa? Sama saja dia mempertentangkan kebenaran yang konsekuensinya adalah mengingkari salah satu kebenaran. Ya, makanya suatu ketika Rasulullah SAW mendengarkan para sahabat ribut. Ya, mendengarkan para sahabat ribut, berdebat di depan masjid, mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Mereka berdebat sampai ribut-ribut. Ya, Rasulullah keluar marah. Rasulullah mengatakan, bukan untuk ini kalian diperintahkan. Kalian tidak diperintahkan untuk yang begini-begini. Ya. Nah, ini beberapa hikmah dari potongan ayat ini. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah sama kami akan samakan orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah dengan orang-orang jahat yang tidak mau berserah diri kepada Allah? Malakum kaifa tahkumun? Kenapa kalian ini? Bagaimana mungkin kalian bisa memutuskan hal tersebut? Wahai orang-orang kafir, bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan bahwasanya sama saja orang Islam dengan yang berserah diri dengan yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Innalakum fihi amlakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian memiliki kitab yang kalian pelajari? Innalakum fihi lama takhayyarun. Ya. Sesungguhnya kalian memilih mana yang kalian suka dari kitab itu. Maksudnya apa, kalian punya kitab yang menjadi landasan dari perkataan kalian itu. Ya. Yang kalian memilih sesukanya dari kitab tersebut. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah? Itu perkataanmu tadi. Apakah kamu ambil dari satu kitab? Mana kitabnya? Ya. Atau kalian memiliki perjanjian dengan kami yang turun temurun, ya? Am lakum alaina balighatun ila yaumil qiyamah? Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah? Atau kalian memiliki perjanjian dengan kami, kata Allah, ya, yang perjanjian itu terus sampai hari kiamat, ya, bahwasanya kalian mendapatkan perjanjian, kalian tidak akan celaka. Innalakum lama tahkumun, ya, yang sehingga dengannya kalian ya mengambil keputusan seperti itu. Ya. Maka kata Allah, salhum. Ma ma'ana salhum? Ayo santri, salhu. Apa artinya salhu? Tanya dia, salhu, tanya dia. Ya, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya sama mereka, wahai Muhammad, siapa zaim di antara mereka yang berani-berani mengatakan perkataan siapa zaim? Zaim itu artinya pemimpin yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Siapa yang bertanggung jawab atas perkataan itu? Ya? Siapa yang bertanggung jawab atas perkataan itu, bahwasannya orang-orang muslim sama dengan orang-orang kafir nanti di akhirat, sama-sama masuk surga. Ya. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Ataukah mereka memiliki serikat-serikat, sekutu-sekutu yang membuat mereka yakin untuk mengatakan perkataan itu, maka falyatu bi syurakaihim. Silakan datangkan sekutu-sekutu mereka itu in kanu shadiqin, kalau memang mereka jujur, kalau memang mereka benar. Yukhbiru ta'ala bima a'addahu lil muttaqina lil kufri wal ma'asi min anwa'in na'imi wal 'aisyis salimi fi jiwari akramil akramin, wa anna hikmatahu ta'ala la taqtadi
wa anna hikmatahu ta'ala la taqtadi an yaj'al al-muslimina al-qanitina li rabbihim al-munqadina li awamirihi al-muttabi'ina li maradihi kal mujrimina alladhina a'dha'u fi ma'asihi wal kufri bi ayatihi wa mu'anadati rusulihi wa muharabati awliyaihi. Di sini ayat ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberitahukan kepada kita apa-apa yang telah Allah siapkan ya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari kekufuran dan maksiat. Ya, yang namanya takwa itu berasal dari kata waqayaqi, wiqayah. Ya, wiqayah itu artinya tameng. Ya. Tameng yang menghindarkan, kalau perang orang pakai tameng supaya dia terhindar dari apa? Bahaya, serangan pedang, serangan musuh, dia pakai tameng. Ya. Masya Allah, ahlan Syekh Abdurrahman. Naam. Ya, dia menggunakan apa? Tameng. Ya, orang yang bertakwa adalah orang yang melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan perbuatannya, dengan perkataannya. Ya. Jadi dia orang bertakwa itu orang-orang yang melindungi dirinya dari kemurkaan Allah dengan perbuatannya dan perkataannya. Makanya orang-orang bertakwa itu kita lihat apa namanya? Dia menghindari kemaksiatan, menghindari kemusyrikan, menghindari kekufuran. Kemudian beramal soleh. Dengan itu dia menjadikan amal solehnya tersebut ya menghindari kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan untuk membentengi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bil af'ali wal aqwal, dengan perkataan-perkataan dan ya perbuatan-perbuatannya. Itu orang bertakwa. Ya, walibasut taqwa dzalika khair. Hakadha ya Syekh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan libasut taqwa, pakaian takwa itu ya itu bagus, baik. Maksudnya apa? Kenapa dikatakan pakaian? Karena pakaian itu menutupi tubuh, baik tubuh bagian luar maupun tubuh bagian dalam. Artinya apa? Ya, orang yang bertakwa senantiasa nampak pada dirinya atharut taqwa, tanda-tanda ketakwaan itu. Ya, pada semua dirinya. Ya, sebagian kita, saya katakan kita karena mungkin saya juga termasuk ya. Sebagian kita bertakwa pada matanya tapi tidak bertakwa pada telinganya. Iya kan? Bisa tahan tidak lihat maksiat tapi telinganya suka dengar gosip. Ini tidak bertakwa pada telinganya, tidak bertakwa pada mulutnya. Ada yang bertakwa pada mulutnya, dia tahan bicaranya, tidak sembarang bicara, tidak sembarang dengar berita, tidak sembarang dengar gosip, tapi matanya Masya Allah jelalatan. Ya, lihat Facebook yang tidak baik-baik dilihat. Ya. Afani Allah wa iyyakum min hadhil af'al as-sayyi'ah. Ya. Ini akhwat fi din akhwat. Saya tiap hari ngajar akhwat, jadi terbiasa. Ya, ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Ketakwaan. Ya. Ini janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa seperti ini, dipersiapkan apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, semoga kita semua masuk ke dalam surga itu bila azab wala hisab. Ya. Nah, ya makanya dikatakan lil muttaqina lil kufri wal ma'asi. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari perbuatan-perbuatan kufur dan perbuatan maksiat, min anwa'in na'imi wal 'aisyis salimi fi jiwari akramil akramin. Ya, apa yang Allah janjikan? Ya, berbagai macam kenikmatan dan kehidupan yang selamat ya di sisi Allah yang Maha Mulia. Wa anna hikmatahu ta'ala la taqtadi an yaj'ala al-muslimina al-qanitina li rabbihim al-munqadina li awamirihi al-muttabi'ina li maradihi kal mujrimina alladhina adha'u fi ma'asihi wal kufri bi ayatihi wa mu'anadati rusulihi wa muharabati awliyaihi. Dan antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah
tidak mungkin menjadikan orang-orang yang muslim, ya, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk taat kepada Allah, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, mencari keridhaan Allah, tidak mungkin Allah samakan dengan orang-orang jahat, para penjahat yang mereka bermaksiat kepada Allah, ya. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, ya, menentang rasul-rasul Allah dan memerangi wali-wali Allah. Tidak mungkin Allah samakan. Ya, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkinlah. Masa kita sudah capek-capek sholat, capek-capek bertakwa, iya kan? Mengorbankan semua yang kita miliki untuk ketakwaan, menjauhi kemaksiatan. Kita bisa kan bermaksiat, bisa. Ya, siapa yang halangi kita, ikhwan fillah sallallahu wa iyyakum, dalam kamar kemudian nonton film porno? Siapa yang menghalangi kita? Ya. Siapa yang menghalangi kita? Tapi dengan ketakwaan itu, ya, dengan keimanan kita kepada Allah, kita lawan keinginan itu. Usaha kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita punya harta, kita bisa belanjakan apa saja yang bisa kita kendaki, ya, yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, tetapi kita tahan itu. Tidak kita belanjakan kecuali dalam hal-hal yang halal saja. Itu usaha kita, ya? Dan butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Masa disamakan dengan orang-orang yang melepaskan syahwatnya kemana saja? Kan tidak mungkin. Ya, antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa anna man dhanna annahu yusawwihim fit thawabi fa innahu qad asaa al hukm, ya, wa anna hukmahu hukmun batil wa ra'yuhu fasid. Dan barang siapa yang menyangka bahwasannya orang-orang muslim, orang-orang bertakwa sama dengan para penjahat, maka sungguh mereka telah memiliki persangkaan yang sangat buruk, ya, memutuskan perkara yang paling jelek, ya, dan apa yang mereka katakan itu adalah perkataan batil, dan pendapat mereka adalah pendapat yang rusak. Seperti siapa tadi? Orang-orang liberal, ya. Ada masuk gereja, sama saja khutbah di gereja, wal iyadzubillah, afanallahu wa iyyakum. Nah, ini kalau tidak taubat ini bahaya. Naam, tidak sama. Wa mana ini tadi? Aduh, hilang ini. Wa annal mujrimina idza ud'u dzalika atau idza da'u dzalika falaysa lahum mustanadun la kitabun fihi yadrusuna wa yatluna annahum min ahlil jannah wa anna lahum ma talabu wa takhayyaru, ya. Para penjahat, coba lihat orang-orang yang mengatakan seperti ini, Pak, dalam Al-Quran disebut sebagai penjahat. Para penjahat yang mengatakan perkataan seperti tadi, bahwasanya orang-orang muslim akan mendapatkan kebahagiaan yang sama, surga yang sama dengan orang-orang penjahat tersebut, yang kufur kepada ayat-ayat Allah, yang menentang rasul-rasul Allah, ya, bahwasanya mereka tidak punya dasar sama sekali. Tidak berasal dari buku yang mereka baca, ya, bahwasanya mereka itu ahli surga. Tidak ada dasarnya, tidak ada pegangannya, tidak ada hujjahnya, ya. Ini penting, ikhwan. Kita membahas sesuatu, mengatakan sesuatu, ya, harus bisa datangkan bukti, ya. Makanya kita, ikhwan, tidak boleh sembarang bicara dalam agama, ya. Ada satu kaidah, antum ingat baik-baik, ya. Saya juga dulu ingat-ingat dulu, saya lupa apa kaidahnya. Tiba-tiba muncul, ya. Iyyakum apa? Iyyakum an tatakallam la tatakallamu fi mas'alatin laysa laka fihi imam, ya. La tatakallamu fi mas'alatin laysa laka fihi au fiha imamun. Jangan berbicara tentang satu hal dalam agama ini yang kamu tidak punya imam dalam masalah itu. Tidak ada yang kamu ikuti dalam masalah itu. Kalau ditanya Allah
beristiwa di atas arsy. Misalnya ya, ini sering kita kasih contoh kan yang banyak terjadi. Allah beristiwa di atas arsy. Oh, istiwa artinya menguasai, istaula. Mana dalilmu? Gitu. Qul hatu burhanakum. Ya, berikan bukti kalian kalau kalian mengatakan kebenaran. Hatu burhanakum. Ada yang mengatakan demonstrasi itu warisan salaf. Hatu burhanakum. Mana dalilnya kalian? Datangkan buktinya. Ya. Kemudian kita juga akan datangkan bukti. Nih, ditunjukkan dalam Al-Quran ini. Ya. Cara seperti ini. Suruh tunjukkan mana buktinya kamu ini. Mana bukunya. Ini metodenya ada dalam Al-Quran ini. Ya, bukan dibikin-bikin, bukan. Ya. Ya. Kata Idrus Ramli, ini kita semakin repot katanya sekarang ini. Ya, semakin repot karena sedikit-sedikit bicara agama diminta dalil. Aduh, repot kita. Ya ngapain bicara agama kalau enggak punya dalil? Berarti selama ini kamu bicara agama, ya, sakarep udelmu dewe. Itu. Nah, ini ikhwan, ya. Walaysa lahum 'indallahi 'ahdun. Ya. Wa yaminun balighatun ila yaumil qiyamati anna lahum ma yahkumuna wa laysa lahum syuraka wa a'wanun ala idraki ma talabu fa in kana lahum syuraka'un wa a'wanun falyatu bihim in kanu shadiqin. Ya, mereka juga tidak punya janji, tidak ada janji Allah yang mereka pegang, tidak ada. Ya. Kalau kita dikatakan orang-orang beriman masuk surga, ada enggak janji Allah yang dipegang? Banyak sekali. Nah, di antaranya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin. Nah, ini janji Allah yang kita pegang ini. Ya. Sekarang ente mana? Ente mana? Ya, janji Allah yang kalian pegang. Ya, amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Wahai orang-orang kafir Quraisy, apakah kalian pegang janji dari Allah yang sampai hari kiamat tetap berlaku? Ya. Ya. Walaysa lahum syuraka, dan mereka juga tidak punya sekutu. Nah, di sini para ulama menafsirkan am lahum syuraka'u. Syuraka di sini siapa? Sebagian mengatakan syuraka'un lahum fid dunya. Ya, yu'inuhum ala dzalikal maqal. Ya. Sekutu-sekutu mereka di dunia, teman-teman mereka di dunia yang mendukung mereka dalam perkataan itu. Nah, mana? Silakan datangkan. Ya, ini syuraka, makna syuraka. Sebagian menafsirkan syuraka ini adalah tuhan-tuhan selain Allah. Ya, maka ditantang. Kemudian khilaf juga para ulama apakah ini perkataan yang disebutkan kepada mereka di dunia atau di akhirat. Ya, tapi sering kali kita sebutkan ikhwan, khilaf penafsiran ini itu adalah khilafut tanawwu', ya, khilaf yang variatif, ya, perbedaan pendapat yang variatif tidak kontradiktif, sama saling mendukung di dunia di akhirat tidak masalah, ya. Nah, yang jelasnya orang-orang kafir dimintai bukti kebenaran dari perkataan mereka. Naam. Wa in kana lahum syuraka'un wa a'wan, kalau mereka memiliki sekutu, penolong-penolong, ya, yang mendukung mereka dalam perkataan-perkataan yang mereka katakan itu, falyatu bihim in kanu shadiqin. Sini, datangkan semua itu saksi-saksimu. Datangkan semua penolong-penolongmu, datangkan Tuhan-Tuhanmu itu, datangkan sini. Suruh buktikan kebenaran apa yang mereka katakan. Ya, jadi kalau ada yang minta dalil, ya, antum jangan baper, ya, jangan baper. Iya. Silama ya. Silama. Iya, alhamdulillah.
Nah, wa min al-ma'lumi anna jami' dzalika muntaffun falaysa lahum kitabun wala lahum 'ahdun 'indallahi fil jannah wala lahum syuraka'un yu'inuhum fa'ulima anna da'wahum batilah fasidah, ya, batilatun fasidatun, ya. Dan sudah diketahui bahwasannya semua pengakuan mereka itu diingkari, tidak benar. Ya, mereka tidak punya kitab yang menjadi bukti perkataan mereka. Kemudian juga mereka tidak punya perjanjian yang mereka pegang dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan selamat, dan juga tidak punya penolong-penolong yang akan menolong mereka, mendukung mereka dalam perkataan itu. Ya, maka dari sini ketahuanlah mereka bahwasannya, ya, pengakuan mereka itu dakwahum batilatun fasidah. Ya, bahwasannya pengakuan mereka itu batil. Ya, bahwasanya pengakuan mereka itu, ya, batil, rusak. Ya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dikejar terus nih sama Allah nih. Ya, dikejar terus ini. Ya, ngomong sembarang dikejar sama Allah. Nah, mana buktimu? Mana bukumu? Atau mana penolongmu? Ya, mana syurakamu? Dikejar terus. Kemudian ayat ini masih dikejar mereka. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka Muhammad, siapa yang bertanggung jawab terhadap perkataan itu? Ya. Ayyuhumul kafilu bihadhihi da'wa al-fasidah. Siapa yang bertanggung jawab di antara mereka pada pengakuan dusta ini? Ya. Fa innahu la yumkinu at-tasadduru biha wala az-za'ama fiha. Karena tidak mungkin ada sumbernya dan tidak mungkin ada, ya, orang yang bisa bertanggung jawab terhadap perkataan itu. Ya, makanya ikhwati fillah nazanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat ungkapan-ungkapan orang liberal itu, kalau orang Makassar bilang pitikana-kanai ngasen, ya, semuanya itu, ya, omong kosong. Nah, ya, ini sudah dijelaskan bahwasannya, ya, makanya di awal-awal surah kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'il mukadzibin. Ya, jangan taati orang-orang pendusta seperti itu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Yang mereka mau itu cuma kalian apa? Berlunak-lunak kepada mereka, bermudahanah kepada mereka. Ya, apa itu mudahanah? Masih ingat? Berlunak-lunak artinya apa? Mengorbankan kepentingan akhirat demi sedikit kepentingan dunia. Itu namanya mudahana. Ya, mudahana. Mudahana itu dengan apa? Bil fi'li wal qaul. Ya. Dengan perbuatan atau dengan perkataan, awis sukut, atau diam saja. Ya, mereka ingin disetujui. Ini makanya ikhwan, bentuk persetujuan terhadap suatu kejahatan itu ditunjukkan dengan 3 hal. Ima dengan perbuatan, ada orang berbuat jahat, ada orang demonstrasi, antum ikut juga demonstrasi, meskipun antum tidak bicara-bicara. Ya enggak? Makanya dalam satu hadis disebutkan, ikhwan, sesungguhnya Allah menenggelamkan suatu kaum dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari yang pertama, ini hadis kedua dalam Riyadhus Shalihin. Ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, tenggelamkan semua orang-orang yang berniat menyerang Ka'bah. Orang-orang yang berniat menyerang Ka'bah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, di dalam golongan itu, orang kan kampung dilewati ya. Ya, ada mungkin orang yang sekedar datang ke sini apa mau menjual-jual, banyak rame-rame ini, bagus jual rujak gitu kan. Ya, bagus jual madu. Sebetulnya mereka butuh madu kan? Iya. Tenggelam semua tuh. Tenggelam semua. Ada orang cuma disuruh-suruh ke sini ikut-ikut, tenggelam semua. Ya. Tenggelam semua. Ya, kemudian mereka akan dibangkitkan hasbaniyatihim, sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ya. Nah, ini bentuk persetujuan terhadap
sesuatu, apakah itu kebenaran atau kejahatan. Ya, ada orang, dia orang kafir misalnya, ya, kemudian masuk ke masjid, lihat orang sholat, dia duduk-duduk. Kita tidak tahu dia orang kafir, dia duduk-duduk saja, dilihat-lihat orang, ikut juga gerak-gerak. Ini menunjukkan apa? Persetujuannya terhadap sholat. Ya. Paham sampai sini? Ada orang mencuri, dia juga ikut manjat rumah. Ya enggak? Persetujuannya terhadap perbuatan tersebut. Dengan perbuatan, dengan perkataan, jelas-jelas dia mendukung. Ya, jelas-jelas mendukung, seperti orang-orang liberal mendukung semua kejahatan, hampir semua kejahatan. Ya, LGBT didukung, ya, kekafiran, kesyirikan didukung dengan perkataan yang jelas dari mulut-mulut mereka. Ini bentuk persetujuan. Yang ketiga bentuk persetujuan adalah as-sukutu anhu, diam. Ya, diam. Ya. Makanya kenapa orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka diam, tidak mengingkari orang yang berbuat jahat, itu enggak. Diam. Kena juga mereka, kena semua. Ya. Ada temannya, ada sahabatnya, ada sekelompoknya, ya, berbuat jahat, tidak enak perasaannya, tegur. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Ini bentuk dianggap sebagai setuju, ya, terhadap perbuatan tersebut. Nah, kenapa tadi sampai di situ? Hah? Kenapa tadi sampai situ? Hah? Mudahana. Nah, ya, pembahasan apa? Mudahana, ya. Nah, itu bentuk mudahana. Hati-hati. Naam. Ya, kita dilarang taat kepada mereka, dilarang percaya kepada mereka, dilarang ikut kepada mereka. Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'im binamim, dan seterusnya. Nah, kemudian Allah menceritakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Ya. Nah, yauma yukshafu an saqin, pada hari betis disingkap. Ini terjadi perselisihan para ulama, ini betisnya siapa? Ya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkapnya betis, ya, dan mereka disuruh untuk bersujud dan tidak bisa. Nah, ini kita pernah ceritakan pada surah apa? Saya lupa. Tentang kejadian ini. Ya, tentang kejadian ini. Jadi nanti itu di akhirat orang akan digiring ke kelompoknya masing-masing. Orang-orang munafik ikut sama orang muslim. Dia kan tidak punya pemimpin, tidak punya golongan. Ikut sama orang muslim juga dia. Ngaku-ngaku umatnya Muhammad. Sampai saat itu mereka masih mengelabui dirinya sendiri. Ya, masuk juga. Maka Allah pun menyingkap betisnya. Ini salah satu penafsiran bahwasanya di sini betis yang dimaksud adalah betisnya Allah. Ya, betisnya Allah. Ya. Jadi singkap betisnya Allah, kemudian semua orang mengenali bahwasanya itu adalah Allah. Orang sudah lihat Allah. Orang-orang semua tahu itu Allah. Kemudian mereka disuruh bersujud. Wah, sujudlah orang-orang beriman. Orang-orang munafik karena tahu itu Allah, woi, mana-sana aja Allah Ta'ala ni yulota ya. Ini bahasa yang keempat yang kita gunakan pada ya. Mereka kenal Allah. Suruh sujud. Kalau di dunia kan yang menyuruh untuk sholat baru Ustadz Ji, belum pinala itu Allah. Sana sudah lihat Allah. Ya, ini sudah kita bahas. Ini laisat nadratun ni'mah. Ya, jadi dua kali melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama ini betisnya yang disingkap, betisnya Allah yang disingkap. Kemudian nanti di surga, ya, Allah menyingkap wajahnya. Ya.
Dan itu disebut sebagai ziyadah. Wal lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, orang-orang yang melakukan kebaikan bagi mereka al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan itu apa? Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, itu nazarah yang nikmat. Adapun di sini belum. Ya. Di sini belum. Sebagian orang mengatakan kenapa disuruh sujud? Bukankah akhirat itu bukan darut taklif, tidak ada lagi syariat di akhirat itu? Kenapa masih disuruh bersujud? Ya, maka kata para ulama ini adalah bentuk taubih ya lil munafikin. Penghinaan terhadap orang-orang munafik. Ya. Nah, kenapa disebut betisnya Allah? Ya, Allah punya betis atau tidak? Punya. Dan ini bukan suatu keanehan. Ya. Walakin laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tentu saja betisnya Allah tidak serupa dengan betisnya makhluk. Allah punya wajah, Allah punya tangan, tapi tidak ada yang serupa dengan makhluk. Ya. Sifat wajah, sifat tangannya Allah tidak serupa dengan sifatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Ya, kenapa disebut di sini betisnya Allah? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini populer. Ya, dalam Sahih Bukhari hadis yang sangat panjang. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yakshifu Rabbuna an saqihi." Nah, di sini jelas nih. Ya, karena yang membantah bahwasanya ini bukan betisnya Allah, termasuk di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan ini bukan betisnya Allah. Kenapa? Ya, karena di situ disebut ansaqin, dan Allah tidak mengatakan ansaqihi. Ya, ketika betis-betis tersingkap, bukan, Allah tidak mengatakan ketika betisnya Allah disingkap. Akan tetapi adanya hadis ini ya menguatkan dalil tersebut atau pendapat tersebut. Ya, mana Rasulullah SAW mengatakan yakshifu rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Ya, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Ya, menyingkap betisnya, maka semua orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, mengenali Allah, kemudian mereka pun bersujud. Wa yabqa man kana yasjudu huwa fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahruhu tabaqan wahida. Ya. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Ya. Ketika orang-orang beriman itu sujud, laki-laki maupun perempuan, kemudian tinggallah orang-orang yang juga dulu di dunia dia bersujud tapi dia riya. Ya, bersujud tapi riya. Siapa itu? Orang-orang munafik. Ini sifat orang munafik disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa. La yakumuna illa kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini sifat salatnya orang munafik nih, hati-hati ya ikhwan. Ya, mudah-mudahan kita, kalau ada yang masih begini, perbaiki cepat. Ya, orang-orang munafik itu kalau mereka salat, ya mereka salat dalam keadaan malas, makutu. Ya metelak de ustaz semak baca boleh. Alam pelak de bacaan. Aduh. Ya, malas dia. Basi tau we. Nama getik lah de. Cepat sekali orang azan, perasaan barusan orang sholat ini sholat lagi. Belum pikir selesai makan ini, belum tidur. Masya Allah. Akhirnya mereka datang terpaksa. Kenapa? Takut dicemooh sama orang. Orangnya gaji di nalo mesigi mas sempaja. Ya, bencong kok gak? Takut dia, akhirnya pergi masjid, sholat. Yuraunan nas. Dalam sholatnya banyak menghayal. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Balukan nami bawa na, ya, na ingereng. Siapa dia walukan ingeronaru? Salah kapan? Ya, 20 sebu makan 10 sebu tepung. Salah nih. Sembarang, liar kemana-mana itu. Pikir.
Salatnya orang munafik kayak begini nih. Karena dia malas, sebenarnya malas salatnya itu. Sebenarnya malas dia, cuma karena ria, melok di asam, melok di hitam, itu kemasan bajang. Ya. Masih gie. Ya. Apa dalam hadis yang lain dikatakan apa? Yantadhiruna, ya ini mereka duduk-duduk menunggu matahari sampai matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Fayamkur, maka mereka pun mematuk seperti ayam mematuk. Cepat sekali solatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia pada suku ya sujudna apa mindre sih? Allah. Ya. Salatnya orang munafik kayak begini, hati-hati. Ya, adapun orang beriman menikmati salatnya. Menikmati salatnya. Apa kata Rasulullah? Ya Bilal, arihna bisalah. Ketika Rasulullah habis dari perang, capeknya habis perang ini, bukan habis main bola. Habis perang. Ya, terik matahari berjalan jauh lagi, kata Rasulullah, ya Bilal, arihna bisalah. Istirahatkan kami dengan salat. Dengan salat mereka istirahat. Dengan salat mereka mendapatkan energi kembali untuk melanjutkan perjalanan. Coba lihat ikhwan, kita cek kembali salat kita. Jangan sampai kita pulang rumah, Pak, engkau tuh melu di jamaah, nah bilang istrinya begitu. Maka dia, takut aja, pura kak mesem pajang. Hati-hati, Pak. Ya? Baru kak aja dari masjid pulang sembahyang, capek ki, suruh-suruh ki lagi. Hati-hati. Ya. Ini perlu dicek kembali kita punya sholat ini, ikhwan. Itu kayaknya jamnya mati ya. Sudah habis? Masih panjang ini? Aduh. Cek dek menijik. Sudah masuk? Sudah? Tidak bisa ditawar? Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.